Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini video kali ini akan membahas tentang materi teknologi ramah lingkungan, materi IPA kelas 9 semester 2. Masih bersama Bu Devi Rahmawati dari SMA Negeri 1 Pelemahan. Belajar IPA pasti menyenangkan. Baik anak-anak, perhatikan tampilan ada di sebelah kanan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan alat transportasi ini ya. Di sini sengaja Ibu tampilkan dua gambar, sama-sama gambar mobilnya. Coba kalian perhatikan lebih seksama lagi apa perbedaan gambar bagian atas dengan gambar bagian bawah. Itu nanti yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita memulai pembelajaran, kita panjatkan doa terlebih dahulu. Semoga setelah memanjatkan doa ini nanti kalian diberi kemudahan dan kepahaman dalam memahami materi yang ada di video kali ini. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Dan diharapkan kalian menyimak video kali ini, kalian bisa menjelaskan pentingnya aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Di video kali ini nanti yang dibahas ada dua bagian. Yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Bedanya di mana? Baik, akan kita bahas satu persatu. Untuk teknologi ramah lingkungan, dikenal juga dengan istilah sustainable technology, atau eco-friendly technology, atau green technology. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemeliharaan lingkungan dari masalah pencemaran lingkungan. Tujuan dari teknologi ramah lingkungan adalah untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa teknologi ramah lingkungan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Apa saja prinsip-prinsip itu? Yaitu diantaranya yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Jadi kalau teknologi yang kita manfaatkan memenuhi prinsip-prinsip ini, maka teknologi yang kita pakai termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama, yaitu bidang energi. Bidang energi pun ada berbagai contoh penerapan ya. Yang pertama adalah biofuel. Biofuel itu nama lainnya adalah bahan bakar dari tumbuhan, yang artinya adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis biofuel. Yang pertama dalam bentuk etanol, di mana dibuat dari fermentasi karbohidrat, misalkan jagung, sorghum, singkong. Kalaupun tidak dibuat dari karbohidrat, bisa juga dibuat dari reaksi gas alam. Yang kedua yaitu biodiesel. Biodiesel dibuat dari lemak nabati. Contohnya adalah minyak kelapa sawit atau minyak jarak. Biodiesel ini sudah digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang kita kenal dengan istilah biosolar. Contoh penerapan yang kedua yaitu biogas. Biogas itu adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari proses fermentasi bahan-bahan organik, yaitu kotoran dan urin ternak. Yang memfermentasinya adalah bakteri anaerob.
Maksudnya bakteri anaerob adalah bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Jadi bedakan antara biofuel dengan biogas. Kalau biofuel itu adalah berasal dari bahan organik. Kemudian kalau biogas itu berasal dari fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Kemudian yang ketiga yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya ini pasti kalian sudah pernah mendengar istilah sel surya ini. Biasanya digunakan di atap rumah ya, yang fungsinya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dari sel surya ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kemudian dapat menghasilkan energi yang cukup besar, kemudian mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Tetapi membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan biaya produksi yang mahal. Kemudian contoh berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hydropower. Nah, untuk hydropower ini adalah menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya bisa kamu amati di tampilan sebelah kanan ini, di mana dari air yang mengalir nanti akan digunakan untuk menghasilkan listrik. Keunggulan dari PLTA yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit menghasilkan emisi karbon dioksida. Tetapi kelemahannya sekarang ini banyak sekali lahan yang sudah berubah menjadi tempat tinggal, sehingga jumlah air mengalami pengurangan. Selanjutnya, dari PLTA ini menyumbang emisi metana. Metana itu kalau dituliskan rumus kimianya adalah CH4. Dan ini salah satu penyumbang salah satu gas penyumbang efek rumah kaca. Kemudian yang berikutnya adalah mengganggu ekosistem air di daerah muara. Kemudian contoh penerapan berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah ocean power. Untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak ini masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini karena pembangunannya membutuhkan biaya mahal. Selain itu, alatnya mudah rusak dan tidak semua daerah cocok dibangun pembangkit listrik jenis ini. Salah satu negara yang sudah menerapkan pembangkit listrik ini adalah negara Perancis. Di Indonesia belum ada ya untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Kemudian yang nomor 6 adalah pembangkit listrik tenaga angin. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah wind power. Untuk pembangkit listrik tenaga angin ini bisa dibangun di daratan, bisa juga dibangun di daerah pantai. Nah, pembangkit listrik ini paling murah dan bebas polusi. Di negara Indonesia ini sudah diterapkan, misalnya adalah di Pulau Bali dan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketujuh adalah geotermal. Geotermal itu adalah panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Jadi kalau kalian tahu gunung yang meletus itu kan mengeluarkan panas, lava yang sangat panas ya. Nah, dan di dalam bumi itu kan mengandung lava yang panas sekali. Jadi ini panasnya tersimpan di dalam tanah, di dalam bumi. Nah, untuk mengambilnya bisa digunakan dengan cara sistem pompa panas geotermal. Ya, jadi dipompa. Kemudian yang ke-8 adalah fuel cell dan hydrogen power. Maksudnya adalah menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen sehingga menghasilkan energi panas yang tinggi.
Seperti kalian ketahui, dalam proses pembentukan air, itu jika dilihat dari reaksi kimianya, terjadi gabungan antara gas hidrogen dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan air dan energi. Jadi akan menghasilkan air yang kita kenal dengan rumus kimianya H2O. Nah, di sini ternyata juga menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari proses penggabungan hidrogen dan oksigen inilah yang digunakan sebagai sumber listrik. Bidang berikutnya yang menggunakan teknologi ramah lingkungan adalah bidang transportasi. Yang pertama adalah kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen itu merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar, yang barusan Ibu jelaskan tadi, ya, dari proses pembentukan air di mana penggabungan gas hidrogen dan oksigen akan menghasilkan air dan energi. Di kendaraan hidrogen ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik. Kemudian yang kedua yaitu mobil surya atau solar car. Di solar car ini menggunakan sumber energi dari cahaya matahari. Maka terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi mekanik. Kemudian yang sekarang ini sedang viral ya, mobil listrik, seperti yang digambar bagian depan tadi. Mobil listrik ini yang sekarang ini sedang dikembangkan sebagai salah satu energi alternatif yang tidak menghasilkan polutan. Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain yaitu mengurangi polusi udara. Karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan bisa mengurangi efek rumah kaca. Tetapi untuk mobil listrik ini mengalami beberapa kendala, yaitu kendala yang pertama yaitu tingginya biaya produksi, kemudian minimnya infrastruktur pengisian ulang bahan bakar, dan terjadinya kekhawatiran pengemudi jika kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Ya, maka dari itu untuk mobil listrik ini masih dalam tahap penelitian ataupun sekarang ini sudah memasuki tahap pengembangan. Kita doakan semoga mobil listrik ini segera bisa diterapkan di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kemudian pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan, yang pertama yaitu biopori. Kalian sudah tidak asing dengan istilah biopori ya. Biopori ini dikenal juga dengan istilah teknologi lubang resapan atau disingkat TLR. Nah, manfaat biopori ini adalah pelestarian keseimbangan lingkungan, dapat mencegah banjir ketika musim hujan, dan dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Kemudian mencegah penyebaran penyakit. Kok bisa mencegah penyebaran penyakit ya? Bisa karena tidak ada genangan air yang terjadi, maka tidak ada penyakit seperti demam berdarah ataupun malaria. Ya, oleh karena itu biopori bisa bermanfaat untuk pencegahan penyebaran penyakit. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk membuat kompos selama lubang-lubang resapan diisi dengan sampah organik. Ya, dari sampah organik itu nanti maka akan menjadi kompos. Kemudian yang kedua yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar. Melalui fitoremediasi ini, zat penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air, atau udara dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan. Nah, keunggulan fitoremediasi ini adalah diantaranya adalah ramah lingkungan, biaya operasionalnya yang rendah, mudah digunakan, aman, dan tanah menjadi subur. Kemudian yang ketiga yaitu toilet pengompos.
Toilet pengompos atau dikenal dengan istilah composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghasilkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Nah, biasanya di toilet ini ditambahi dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air dan mengurangi bau. Ya. Nah, biasanya pada toilet pengompos ini proses dekomposisi secara anaerobnya lebih cepat daripada menggunakan septic tank. Kemudian yang keempat yaitu pemurnian air. Nah, tujuan pemurnian air ini adalah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Untuk pemurnian air ini sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama yaitu pemurnian air sederhana dan yang kedua adalah teknologi osmosis balik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemurnian air sederhana maupun teknologi osmosis balik, bisa kalian baca buku paket kalian. Lanjut, Ibu bahas tentang bidang industri. Untuk bidang industri, diterapkan pada biopulping. Biopulping itu adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme, yaitu jamur Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk perilaku hemat energi dalam keseharian. Hemat energi sering kita dengar, mungkin sering kita baca pada poster. Kenapa kita harus selalu menghemat energi? Karena sekali lagi energi yang sekarang ini sering kita gunakan, misalnya adalah bensin yang biasanya kita gunakan untuk menjalankan untuk bahan bakar kendaraan kita, baik sepeda motor ataupun mobil ya, ternyata termasuk salah satu, jadi bensin itu berasal dari minyak bumi. Ternyata minyak bumi itu termasuk sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Artinya apa? Kalau sumber energi atau minyak buminya sudah habis, maka tidak bisa diperbarui lagi. Nah, selain minyak bumi ada juga batu bara. Jadi bahan bakar baik itu bensin, LPG, batu bara, minyak bumi itu asalnya dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu merupakan sumber energi yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi dan tidak diperbarui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Ya, jutaan tahun untuk menghasilkannya. Dan sekarang ini kondisi yang dialami di dunia, sumber energi fosil, bahan bakar fosil ini lama-kelamaan berkurang atau segera habis. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan makhluk hidup yang bijaksana, hendaklah berperilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, membudayakan bersepeda atau jalan kaki untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan berangkat sekolah, apa salahnya bersepeda? Tidak perlu naik sepeda motor kan juga bisa gitu ya. Selain menyehatkan, ini juga bisa mengurangi penggunaan bahan bakar dan juga bisa mengurangi polutan yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, andai pun terpaksa menggunakan kendaraan, matikan kendaraan jika tidak digunakan. Nah, ini kita sudah menerapkannya di sekolah kita ya. Jadi kalian kalaupun menggunakan kendaraan di depan gerbang itu dimatikan kendaraannya dan dituntun gitu ya, masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, menggunakan pompa air listrik dalam sekali waktu untuk memenuhi bak mandi dan tempat penampungan air. Jadi sekali nyala bak mandi langsung penuh. Jadi jangan dinyalakan, kemudian dimatikan, nyalakan lagi. Itu memboroskan energi listrik. Kemudian menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Tidak usah berlebih-lebihan ya. Kemudian mematikan lampu jika tidak diperlukan. Ini sudah
bisa kalian lakukan. Kemudian membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi usahakan jika menyetrika ataupun mencuci, lihat kalau ingin mencuci jumlahnya jangan satu baju nyuci, kemudian satu baju lagi dicuci, tidak. Tapi kita buat jadwal, misalkan 2 hari sekali mencuci, ataupun kalau sudah penuh ya 1 hari sekali tidak apa-apa. Dengan catatan gunakan air secukupnya. Untuk menyetrika pun juga begitu. Jangan menyetrika satu baju, besok lagi menyetrika satu baju, tidak. Tetapi dalam satu kali menyetrika, usahakan sudah menyetrika beberapa baju untuk penghematan penggunaan energi. Selanjutnya yaitu menghindari kemacetan. Kenapa kok disarankan menghindari kemacetan? Karena kemacetan itu membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Ya, makanya disarankan kalau di lampu lalu lintas jika menyala merah, usahakan sepeda motor dimatikan. Nanti kalau mendekati hijau baru dinyalakan kembali dalam rangka untuk membuang bahan bakar secara percuma. Selain itu juga untuk mengurangi polusi udara. Kemudian memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalkan lampu. Lampu usahakan memilih lampu LED ya. Lampu LED itu lampu yang hemat energi dibanding lampu bohlam. Kemudian menggunakan kertas seefisien mungkin. Ya, kenapa kok menggunakan kertas seefisien mungkin? Karena kertas itu dibuat dari kayu. Kayu itu berasal dari pohon. Jadi kalau kita boros kertas, berarti berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk kertas yang sudah kita buang tadi. Nah, ini beberapa gambar yang bisa kalian perhatikan ya, cabut peralatan listrik saat tidak digunakan. Nah, biasanya ini cas HP ya, ketika tidak digunakan untuk ngecas, tapi casnya masih dalam kondisi tertancap di peralatan listrik. Nah, itu tidak disarankan, maka cabut peralatan listrik saat tidak digunakan. Kemudian yang kedua, manfaatkan cahaya alami. Jadi kalau pagi hari lampu tidak perlu dinyalakan, cukup buka jendela atau ventilasi, manfaatkan cahaya matahari. Kemudian menanam pohon dan tanaman di sekitar pekarangan rumah, tujuannya agar udara segar sehingga kita tidak membutuhkan kipas angin jika gerah ya. Selain itu dengan adanya pohon ini bisa mengurangi polusi udara. Kenapa bisa begitu? Karena polusi udara penyumbang terbesarnya adalah karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu dibutuhkan oleh pohon atau tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jadi semakin banyak kita menanam pohon, maka udara di sekitar kita sejuk. Selain itu kita juga membantu mengurangi terjadinya efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca salah satu penyebabnya adalah karbon dioksida. Kemudian gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Kenapa mengurangi penggunaan plastik? Karena plastik itu jika sudah tidak dipakai, maka jika dibakar akan menghasilkan polusi udara. Jika ditimbun pun akan mencemari tanah karena plastik itu sangat lama sekali untuk diurai. Kemudian gunakan transportasi umum. Tetapi kalau sekarang ini sedang musim pandemi, jadi kalian harus lebih hati-hati lagi jika menggunakan transportasi umum. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan ya. Jaga kesehatan kalian karena di transportasi umum kita bertemu dengan banyak orang. Kemudian beralih ke sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu tadi sudah Ibu sampaikan di bagian awal tadi. Kita ke bagian yang kedua yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Mana-mana yang dimaksud dengan teknologi tidak ramah lingkungan, yaitu teknologi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip yang sudah Ibu jelaskan di bagian depan tadi. Yaitu diantaranya adalah teknologi pengolahan minyak bumi. Ya, minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG.
Ya, dampak negatif dari pengolahan minyak bumi adalah yang pertama, menghasilkan polusi udara, yang kedua menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang ketiga meninggalkan kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran, dan lain-lain. Karena berdampak negatif ini, makanya teknologi pengolahan minyak bumi termasuk kategori teknologi tidak ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan dan penggunaan batu bara. Nah, batu bara itu merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Dampaknya yaitu mencemari air dan tanah, menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, karena memiliki dampak negatif yang menyebabkan pengaruh dalam kesehatan manusia, maka pengolahan dan penggunaan batu bara serta pengolahan minyak bumi termasuk kategori teknologi tidak ramah lingkungan. Dari Ibu, semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.